Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi madida. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah adalah kalimat yang sepantasnya diucapkan oleh seorang hamba sebagai rasa bentuk terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sampai-sampai Andre Gurutta Kiai Haji Sanusi Baco LCMA mengatakan bahwa kesehatan adalah mahkota yang terletak di atas kepala orang-orang yang sehat dan tidak ada yang dapat melihat mahkota itu selain orang-orang yang sakit. Salat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, panutan yang baik dan membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan seperti sekarang saat ini. Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak mukjizat kepada Nabi dan Rasulnya. Dua di antaranya yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu berupa sebuah tongkat yang dimana tongkat ini yang menyelamatkan kaum Bani Israel dari kejaran tentara Firaun. Ketika itu Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut, kemudian laut itu terbelah dan membentuk sebuah jalanan. Kemudian adapun mukjizat daripada Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang menderita penyakit kusta. Dan juga Nabi Isa alaihissalam dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Tapi harus kita garis bawahi bersama bahwa daripada dua mukjizat tersebut, mukjizat ini hilang seketika ketika Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia atau dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu mukjizat yang dimana Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ini tidak akan hilang hingga akhir zaman, yaitu Al-Qur'an. Maka saya akan menjelaskan dua sudut kemukjizatan Al-Quran. Hadirin yang saya muliakan, Al-Quran, sudut kemukjizatan Al-Quran yang pertama yaitu dari segi bahasa. Kita telah mengetahui bersama bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Lantas kita bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasanya Al-Quran? Maka jawabannya itu adalah yang pertama, karena Al-Quran itu mudah dimengerti. Seperti yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim, yaitu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maka kami menjadikan Al-Quran dalam berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kamu mudah mengerti. Kemudian, lantas kenapa bahasa Arab juga dipilih menjadi bahasanya Al-Quran? Karena bahasa Arab itu tidak pernah berubah dari zaman dahulu hingga zaman yang sekarang. Hadirin yang saya muliakan. Kemudian, bila kita ingin membandingkan antara bahasa Arab, yaitu bahasanya Al-Quran, dengan bahasa internasional saat ini, yaitu bahasa Inggris. Bila kita bandingkan dari jumlah suku kosakatanya itu sangat berbeda. Global jumlah kosakata yang dimiliki oleh bahasa Inggris hanya sekitar 240.000 jumlah kosakata. Sedangkan jumlah global kosakata yang dimiliki oleh bahasa Arab kurang lebih 3 juta. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Kemudian sudut kemukjizatan yang terakhir yaitu dari segi ilmiah. Sekitar tahun 1800-an seorang ilmuwan mengumumkakan pendapatnya tentang astronomi atau luar angkasa. Penemu ini mengatakan bahwa di angkasa atau di sistem tata surya itu
matahari sebagai pusat tata surya, dan matahari itu dikelilingi oleh beragam-ragam planet, dan planet ini beredar pada garis edarnya masing-masing. Tetapi jauh sebelum itu, jauh sebelum penemu ini mengemukakan pendapatnya, Al-Quran telah mengemukakannya di dalam surah Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, Huwallazi khalaqal laila wan nahar, maka kami menciptakan laila wan nahar, malam dan siang, syamsa wal qamar, matahari dan juga bulan, kullu fi falakin yasbahun, masing-masing beredar atau mengedar pada garis edarnya. Sebagai kesimpulan, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya dengan membaca Al-Quran, agar Al-Quran ini dapat menjadi syafaat di hari kemudian. Dan juga salah satu ulama besar yang ada di Mandar, Ki Haji Sahabuddin, mengemukakan bahwa inna melak mitama surga, siapa mau masuk surga, damu pilih sambayammu, jangan tinggalkan salatmu, membaca Quran, baca dan membaca Al-Quran, anna da kafir la pungatala, dan janganlah kamu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf di dalam kitab Allah atau Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka akan diberi satu kebaikan, wal hasanatu bi asyrin amthaliha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. La aqul alif lam mim harfun, Muhammad tidak mengatakan bahwa alif lam itu satu huruf, walakin lam alif harfun, alif satu huruf, lam harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada lebihnya atau ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini. Wallahu musta'anu ala itiklan. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.